Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor consumer good. Langsung saja ke saham pertama, INDF yang ditutup di harga 7.250, terkoreksi 0,68%, asing net sell. Kalau dibuka resminya INDF di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, INDF masih belum aman kalau belum tembus 7.500. Bukan 7.000. Langsung saja ke teknikanya, INDF belum aman kalau belum tembus 7.400 minimalnya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada support kuat dulunya. Ini ada resisten kuat, dulunya support kuat 7.400 sampai 7.450. Nah, ini hati-hati, bisa jadi pola dead cat bond. Lebih aman kalau INDF nih kalau dia tembus dulu 7.400. Daripada beli sekarang. Daripada beli sekarang, mendingan kalau pandangan saya belinya di 7.000 EMA 200 itu. Tapi setiap strategi itu pasti ada plus minusnya. Beli harga sekarang kalau naik ke 7.400 itu ada potensi upset 150 poin, 2% lebih. Tapi kalau beli harga sekarang ada potensi turun yang cukup dalam 3,5% ke 7.000. Kalau jebol itu ya pasti cut loss-nya di 5%-an kan. Ya kembali lagi ke masing-masing. Atau beli buy on breakout. Kalau beli buy on breakout tembus 7.400 baru beli, risknya kecil. Paling 3%, 2%. Kalau gagal bertahan di atas 7.400, pertimbangkan stop loss aja dulu. Nah seperti itu. Kalau dilihat dari bandar detektor, terlihat seminggu kemarin itu netral. Ya. Jadi harusnya aman, tapi kalau dilihat hari Jumat memang ada big distribusi. Nggak masalah. Ini bisa jadi candle doji. Kalau Senin candlenya rebound hijau, menarik. Harusnya minggu depan bisa tembus 7.400. Catatan, Senin harus rebound. INDF. Time frame weekly-nya. Doji aman, harusnya aman. Cuman sayangnya kalau ditarik nih ke belakang lebih jauh. Tuh. 7.400 tuh dulunya resisten kuat, sekarang jadi support kuat dan sekarang jadi tetap kembali resisten kuat. Nah, kalau tembus potensi besar ya. Kalau minggu depan di atas 7.500 pergerakan INDF konfirmasi swing low. Siap naik lagi 8.000 sampai 8.200 INDF. Kita lihat minggu depan. Lanjut ICBP. Ditutup di harga 10.550, menguat 1,93%, asing net buy. Kalau dibuka semuanya ICBP akumulasi. ICBP time frame weekly-nya kurang bagus, doji. Ya walaupun masih di area, bisa dikatakan nih area support. Langsung saja ke teknikanya, ICBP masih di area bisa dikatakan sekarang itu ya resisten, dulunya support. Ya ini nanggung ya. Dia tuh antara benar-benar mau serius naik atau gagal. Supportnya tetap pakai ya, support kuat tuh 10.000. Nah ini kelihatan dia dari 2 minggu lalu itu mau menembus 10.500, gagal terus. 10.600 ya. Kalau dia Senin tutup di atas 10.600 harusnya bagus. Atau minggu depan ya, nggak harus Senin. Minggu depan dia bergerak sudah di atas 10.650 aman. Target EMA 200-nya 11.300, ke situ dulu. Ya, kita lihat minggu depan ICBP. Lanjut UNPR yang ditutup di harga 1.200, menguat 5,26%, asing net buy. Kalau dibuka resminya UNPR akumulasi. Di grup Borneo Trader itu beli UNPR di hari Senin. Belinya di berapa? 990. Saya suruh nawar 1.000 sampai 950, pasang beberapa harga. Dan saya waktu itu pasang di 1.985, 990 sampai 1.000. Dan akhirnya dapat dan sampai target price kami 1.200. Saya masih hot karena bagus, karena nggak ada ganggu psikologis. Mana tuh nggak ada ganggu psikologis? Ini contohnya Bapak Ibu. Yang nggak ganggu psikologis tuh seperti ini. Pas kami dapat di hari Senin itu langsung profit 10%. Setelah itu dia koreksi cuma 3%. Itu masih ideal ya, kecuali dia hilang setengah. Kemarinnya profit 10%, naik 10%, terus dia turun. Koreksi 5-7% itu nggak wajar. Tapi kalau masih 3% itu masih wajar. Jadi saya masih hot. Esokannya dia mencoba naik namun gagal. Cuman naik 2,5%. Lumayan, saya tetap hot. Karena candlenya nggak turun dan masih stay sideways sama candle koreksinya ini. Terus esokannya dia naik 1% lagi. Saya masih hot. Dan hari kemarin dia rebound, saya tetap hot. Jadi seperti itu ya. Lumayan, kami dapat mulai dari 1.000. Bahkan itu bottomnya kemarin 985 itu saya dapat ya. Harga
open marketnya langsung, antrian saya yang sebelum open market tuh langsung disapu bersih, langsung open di 985 itu. Lumayan, sekarang floating profit saya itu sekitar 21% ya selama seminggu. Bagus nggak? Bagus. Di grup YouTube juga dapat tuh. Kalau Bapak Ibu mau live trade setiap hari, update-update selanjutnya itu saham-saham, Bapak Ibu bisa join secara gratis. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Minimal saldo stok bit, pengguna stok bit khususnya minimal saldo 10 juta dalam bentuk RDN, cash ataupun yang sudah dalam bentuk saham. Tapi setelah join sebulan ke depan Bapak Ibu harus ada transaksi minimal jual beli ya. Diakumulasi itu 50 juta. Simple kan? Dan Bapak Ibu akan tetap di grup. Kalau tertarik bisa join, kodenya external community, masuknya di mana? Menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, tap dan masukkan kode R-nya besar R41778. Fee-nya naik sedikit tapi nggak nyampe, masih setengah persen. Kalau digabung fee jual beli nggak nyampe setengah persen, ya nggak masalah. Yang penting kita fokus cari profit ya. Kalau fee-nya cuma setengah persen tapi dapat profit seperti UNPR 20%, masalah nggak kira-kira? Nggak usah seperti UNPR. Kemarin kami beli brand dapat di 6.300, 6.200, naik 6.800, itu hampir 10%. Lumayan nggak? Lumayan. Nggak usah 10%. Kalau dikasih 3% aja profit, lumayan nggak? 2,5%. Anggap aja fee jual beli. Anggap aja ya fee untuk dapat rekomendasi setengah persen ibaratnya itu ya. Tapi nggak sampai setengah persen, sekitar 0,475% ya. Sekitaran 0,45%. Jadi nggak nyampe setengah persen, ya udahlah. Ya, fokus ke profitnya. Dan itu nggak permanen ya Bapak Ibu, silahkan coba 3 bulan. Kalau cocok boleh lanjut, kalau nggak cocok ya silahkan keluar dari grup juga. Nggak masalah karena itu nggak dipermanenkan. Ada kebebasan Bapak Ibu memilih. Yang lain-lain juga ada. Ya, itu. Jadi UNPR target price-nya masih sama 1.250, 1.300 minggu depan mudah-mudahan, tapi kemungkinan besar minggu depan sideways dulu ya. Supportnya tetap sama 1.100 harusnya dijaga. Kita lihat perkembangannya minggu depan. Ada big akumulasi seminggu kemarin, hari Jumat juga ada big akumulasi tuh. Oke, harusnya untuk UNPR walaupun ada yang bilang fundamental jelek, nggak bertumbuh. Walaupun profit tapi profitnya nggak bertumbuh, nggak meningkat ya. Secara teknikal itu nggak peduli, tren jangka pendek itu nggak peduli fundamental. Kalau sudah saatnya bangkit ya bangkit. Makanya kita harus lihat flow, lihat teknikal, bisa nggak dibeli kira-kira. Itu ya untuk UNPR saat ini. Lanjut HMSP yang ditutup di 540 terkoreksi 1,81%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya HMSP di distribusi. HMSP rebound juga MSP dari 515 ya. Support 500 dijaga. Kemana arahnya minggu depan? Kalau ISG bullish, rebound ke atas 6.800 arah ISG. HMSP minimal arah 580. Kita lihat minggu depan EMA CD-nya mulai menyempit, mulai akan golden cross. Kalau dilihat hari Jumat big distribusi, seminggu juga big distribusi, nggak masalah. Yang penting teknikalnya bagus. Kita nggak peduli dengan broker semari. Kalau broker semarinya jelek tapi sahamnya naik, ngapain ya? Kita fokus ke sahamnya naik. Gimana cara melihatnya? Bapak Ibu ya harus ada pengalaman, lihat teknikal. Nggak harus selalu lihat broker semari. Atau yang scalping lihat bid offer. Mau kemarin distribusi, kalau bid offernya hari ini ada momentum buying power, masuk. Gimana untuk belajar? Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping di tanggal 16 Maret minggu-minggu depan. Silakan grupnya atau kelasnya berbayar. Jadi seperti itu untuk MSP, kita lihat minggu depan. Lanjut. GGRM yang ditutup di 10.525 terkoreksi 0,47%. Asing net sell. Kali bukan resminya GGRM di distribusi. Langsung saja katakan GGRM mulai sideways, mulai menarik 10.000 support. Waduh, lumayan juga ya kalau katos 10%, kalau katosnya 5% lebih. Tapi ada peluang nggak minggu depan? Mudah-mudahan ya. Bapak Ibu lihat nih, kita analisa dari broker semari. Kita tarik seminggu, itu small akumulasi. Ya, ada JP beli 8,8 miliar, CC, BK, BR, AK. Tapi kalau ditarik di hari Jumat aja, itu big distribusi. KJ, BB, KK, AJ. Nggak masalah. Ya, masih ada BK, AK, akum walaupun tipis-tipis. Dan Bapak Ibu lihat, ini big distribusi tapi sahamnya nggak kemana-mana. Malah ada naik. Berarti kan ada buying power. Minggu depan rebound. Ya, peluang besar rebound. Target reboundnya ya 3%, 5% lah. Disclaimer, analisa kembali. Ya, MACD-nya mulai menyempit walaupun masih dead cross. Time frame weekly-nya. Weekly-nya doji
rebound minggu depan. Mudah-mudahan GGRM. Ya, itu. Lanjut WIM yang ditutup di harga 590 terkoreksi 1,61%. Asing net buy. Kali bakal punya WIM akumulasi tipis. WIM ada peluang rebound. Pakai supportnya berapa nih WIM? 560. Kita pakai 560 aja. Kalau jebol itu udahlah gagal. 560 support, resisten kalau dia jalan. Ini agak kencang ya. Dia kalau rebound nggak pendek-pendek tuh biasanya. Kalau memang ada momennya, apalagi ada big akumulasi, normal akumulasi, ada potensi 10%an seminggu ke depan. Ya, 660, 670 arah WIM. Disclaimer analisa kembali. Lanjut. Mayor yang ditutup menguat 5,47% ke harga 2.310. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya Mayor di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Mayor teknik rebound bagus ya. Saya nunggu di 2000 nggak dikasih. Dia naiknya dari 2100. Target 2400 minggu depan. Mudah-mudahan bisa disentuh ya. Secara teknikal bagus. Ada akumulasi. Walaupun terlihat normal distribusi, small distribusi nggak masalah. Ini masih oke. Support minor yang harus dijaga. Support kuatnya tetap 2000. Support minor 2200. Jangan jebol lagi. Itu ya untuk Mayor. Itu aja. MACD Golden Cross arah atas bagus. Time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Candle bagus. Volume bagus meningkat. Candlenya bullish single pink ke atas 2400 minimal minggu depan. Mudah-mudahan. Disclaimer analisa kembali. Lanjut Cleo yang ditutup terkoreksi 4,06% ke harga 1180. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Cleo di distribusi. Cleo aduh belum. Bisa nggak dia balik ke atas 1200? Nah, kalau seperti ini kan sudah downtrend nih. Udah ya wajar dia udah naik tinggi. Jadi saatnya lah distribusi juga ya. Bandar yang ngerek dari harga 500 juga pengen jualan, pengen profit kan. Masa retail aja yang pengen profit? Ya capek-capek ngangkat masa nggak cari profit? Ya tetap cari profit lah mereka. Ya, ini kalau pandangan saya distribusi untuk naik lagi kayaknya berat. Nah, sudah sepertinya habis momentum. Coba lihat Bapak Ibu time frame weekly-nya. Dia Bapak Ibu perhatikan volume turunannya tuh besar dan ada candle tree black row. Mungkin gak balik arah. Bisa-bisa aja. Cuman ya secara teknikal memang ada terlihat potensi lebih cenderung turun. Sekarang resisten kuat tuh 1400 sepertinya akan berat ditembus. Tapi kalau untuk seminggu ke depan ada potensi rebound. Coba kita lihat nanti kalau dia tembus 1200. Kalau tembus 1200 ada peluang 1400. Tapi untuk naik lagi lebih tinggi kayaknya berat. Masih dalam fase distribusi untuk Leo ya. Jadi Bapak Ibu jangan berharap dulu kalau yang nyangkut di harga 1600 1700 dan dia bisa turun, bisa naik ke situ dengan cepat, itu kayaknya berat. Ini lebih cenderung downtrend ya. Coba lihat time frame bulanan. Bulanannya juga terlihat ya terus turun. Jadi masih bisa turun karena Cleo sekarang overprice, over value. Jadi ya ada potensi turun. Trading cepat lah. Menurut saya disclaimer kalau Bapak Ibu yakin dengan fundamentalnya ya silahkan di hot ya. Nggak salah juga. Kalau fundamentalnya sih tetap yakin. Cuman ya mau sahamnya fundamental bagus tetap bisa turun. Nggak selalu saham naik. Kalau saham selalu naik mah nggak ada orang mau nabung di bank. Mendingan orang simpan duitnya di saham semua. Kalau naik terus kan tinggal kalau butuh uang jual. Kan T+2. Sekarang bahkan ada yang T+0. Habis jual saham bisa langsung tarik. Mending orang simpen uangnya di saham kalau setiap hari naik terus. Kenapa kebanyakan orang umum takut? Ya karena bisa turun. Turunnya juga bisa lama bertahun-tahun. Itu ya. Jadi Cleo saat ini wait and see, trading cepat aja. Lanjut. ULTJ yang ditutup dengan 1450 menguat 2,83%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya ULTJ di distribusi. Langsung saja kayaknya ULTJ saat ini belum dulu lah. Belum menarik. Kalau sabar nunggu silakan. Kemungkinan besar ULTJ ini sudah saya gambar sideways. Range-nya 1500 resisten, supportnya 1350. Itu aja untuk ULTJ. Kalau dilihat MACD-nya Golden Cross arah atas, bar chart detoxnya juga meningkat. Tapi Bapak Ibu perhatikan, volume naiknya hari Jumat itu sangat kecil. Jadi kalau pandangan saya kurang menarik, lambat gerak. Kalau dilihat volume kemarin memang meningkat. Ya tergantung Bapak Ibu lah kalau minat. Tapi banyak saham yang lain lebih menarik daripada ULTJ. Ya, tapi kalau suka silahkan. Lanjut. Cimori yang ditutup di harga 4.600 menguat 1,09%. Asing net sell. Kali bukan sebenarnya Cimori akumulasi tipis. Cimori aman kalau di atas 4.500 kecuali dia balik di bawah 4.600, 4.500 buang aja lah. 3%, 4% buang aja. Itu. Tapi
kalau melihat seperti ini ada akumulasi. MACD-nya golden cross arah atas dan ada bullish divergence, harga sahamnya turun, MACD-nya naik. Menarik gak? Sebenarnya menarik, tapi ada yang lebih menarik, saham yang lain, sektor yang lain daripada Cimory. Walaupun dia disupport baru rebound dan secara weekly-nya juga oke, hammer, tapi ada saham yang lain lebih menarik. Kalau saya milih daripada ini, saya milih saham-saham yang lain. Mending UNPR tadi koreksi-koreksi dikit mungkin saya beli. Ibaratnya atau grup Pak Preogo atau Medco. Nah, Medco tuh ada peluang naik tuh. Harga oil kan menguat 1%, ada peluang naik. Supportnya juga dijaga, akumulasi juga. Tapi kalau suka Medco juga, tapi kalau suka Cimory silahkan ya. Saat ini yang penting nggak jebol 4.500. Itu aja untuk Cimory. Lanjut Aisa yang ditutup di 98 terkoreksi 1,01% asing net buy. Kali bukan semuanya Aisa di distribusi. Aisa belum di bawah 100, belum dulu, apalagi ada big distribusi. MACD-nya memang bagus mengarah ke atas. Mudah-mudahan minggu depan tembus 100. Kalau tembus 100 minggu depan ada potensi menarik. Coba lihat time frame weekly-nya dulu. Doji ekor panjang ada peluang rebound minggu depan. Saham-saham consumer good ada peluang rebound. Ya. Aisa target reboundnya ada resisten 100 tuh resisten kuat, habis itu 105, 106. Kita lihat ke situ kah Aisa minggu depan. Lanjut Hoki yang ditutup di harga 91 terkoreksi 2,15% asing net buy. Kali bukan resminya Hoki akumulasi. Langsung saja kata ini kayaknya Hoki kalau nekat Bapak Ibu ya. Ini time frame weekly-nya kan ada akumulasi nih. Kalau seperti ini nih bagus sepertinya time frame weekly-nya. Bapak Ibu lihat volume juga meningkat kan? Perbesar ya. MACD memang dead cross. Tapi lihat dulu time frame daily. Daily-nya mulai bangkit. Bapak Ibu pakai berapa nih? 87. 85. Waduh, nanggung ya. Tergantung Bapak Ibu lah. Kalau saya nanggung. Terlalu jauh. Ternyata supportnya saya pikir di 90. Ternyata low-nya tuh 85. Jauh banget ya. Saya skip. Tapi ada peluang rebound lah. Atau seperti ini bisa. Kalau menarik. Kalau ada buying power. Senin tuh sikat aja tuh. Kalau dia hijau tuh harusnya serius bangun. Tapi disclaimer ya. Hoki, kita lihat saham terakhir nasi yang ditutup di 69 terkoreksi 1,42%. Asing gak ada jual beli. Kali pertama nasi akumulasi. Nasi, aduh belum, skip lah nasi. Gak menarik. Ya, silakan aja kalau Bapak Ibu mau tertarik. Kalau seperti ini Bapak Ibu tetap pakai support kuatnya 60. Resisten kuat berapa? Saat ini ya, resisten kuat 75. Kita lihat 75 tembus gak? Sekarang harganya nanggung kan di pertengahan. Itu aja. Sektor consumer good yang menurut saya menarik itu ada UNPR. Mungkin GGRM, HMSP, GGRM sektor kok GGRM itu menarik. WIM yang ada volatilitas. Kalau mau yang cepat naiknya ya lihat sektornya. Kalau HMSP GGRM rebound ya perhatikan WIM. INDF belum, kalau tembus berapa INDF tadi? 7.500 apa 7.400? Sektor consumer good yang bagus itu apa? UNPR. Tapi disclaimer bukan ajakan untuk membeli. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bornet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bornet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bornet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.